Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bu Neneng harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kali ini Bu Neneng akan membahas bab turunan fungsi aljabar. KD 3.9 menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Yang pertama, fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang kalian perhatikan grafik berikut ini. Dari grafik di samping dapat dilihat bahwa fungsi f(x) naik pada interval x lebih kecil dari a atau x lebih besar dari b, dan turun pada interval x antara a sampai b. Selain dengan melihat secara visual pada grafik, interval naik atau turunnya suatu fungsi dapat ditentukan dari turunan pertama fungsi tersebut. Jika f aksin x lebih besar dari 0 untuk semua x yang berada pada interval i, maka fungsi naik pada i. Jika f aksin x lebih kecil dari 0 untuk semua x yang berada pada interval i, maka fungsi turun pada i. Kita akan bahas dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jika f(x) sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8, tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Fungsi naik kita lihat dari turunannya lebih besar dari 0. 2x dikurang 6 lebih besar dari 0, maka 2x lebih besar dari 6 dan x lebih besar dari 3. Fungsi turun jika turunannya lebih kecil dari 0. 2x min 6 lebih kecil dari 0, maka 2x lebih kecil dari 6 dan x lebih kecil dari 3. Jadi fungsi naik pada interval x lebih besar dari 3 dan turun pada interval x lebih kecil dari 3. Contoh soal yang kedua. Fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 kurang 36x naik pada interval berapa? Bahasannya, turun fungsi f(x) sama dengan 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 36. Fungsi naik jika turunan pertama fungsinya lebih besar dari 0. Kemudian pembuat nolnya kita faktorkan. Jadi x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Kita ada peroleh x lebih kecil sama dengan x sama dengan min 2 atau x sama dengan 3. Dapat dilihat di gambar. Pertanyaannya adalah naik, maka kita lihat yang tanda positif ini. Ini kita masukkan ke dalam fungsi yang ini. Yang pertama, titik-titik min 2 dan 3 kita masukkan ke dalam fungsi yang pertama diperoleh ini. Kemudian kalian bisa lihat fungsi naik pada interval x lebih kecil dari min 2 atau x lebih besar dari 3. Contoh soal yang ketiga. Fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat ditambah 1 turun pada interval berapa?
Turunan pertama fungsinya 4x pangkat 3 dikurang 24x kuadrat ditambah 32x. Maka fungsi turunnya, kita lihat pembuat nolnya, ya, kita faktorkan sedemikian hingga jadi ada x sama dengan 0, ada 3 titik pembuat 0, x sama dengan 2 atau x sama dengan 4. Karena turun maka kita lihat yang negatif. Ini dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi di sini berarti di sini ada -1. Kalau di sini berarti antara 0 sama 2 ada 1. Kita masukkan ke dalam ini fungsi f(x)-nya, turunannya. Ya, dapat positif. Di sini 3/3 kita masukkan ke sini jadi negatif ya. Maka jadi f(x) atau fungsi turun pada interval x lebih kecil dari 0 atau x terletak antara 2 sampai. Selanjutnya, titik stasioner dan nilai stasioner. Perhatikan grafik berikut ini. Jika fungsi diferensiabel di x sama dengan a dengan turunan fungsi a sama dengan 0, maka fungsi a adalah nilai stasioner di x sama dengan a dan titik a, fa disebut titik stasioner dari fx. Perhatikan grafik fungsi berikut. Dari grafik di samping dapat dilihat bahwa fa jika fungsi dimasukkan nilai a adalah nilai stasioner di x sama dengan a, dan fb adalah nilai stasioner di x sama dengan b, di mana turunan pertama di titik-titik tersebut bernilai 0. Selanjutnya, titik a, fa dan b, fb disebut titik stasioner dari fungsi f. Penjelasan lebih lanjut dalam contoh soal. Contoh 1, tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x. Pembahasannya, turunan pertamanya yaitu 2x kurang, maka stasionernya, pembuat nolnya x sama dengan 2. Jadi nilai stasioner dicapai pada saat x sama dengan 2. Kita masukkan 2 ini ke dalam fungsi x, maka diperoleh min 4. Jadi titik stasionernya yaitu 2, min 4. Contoh soal kedua, tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi fx, x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Turunannya 3x kuadrat min 3. Pembuat nolnya ada 2, x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Maka kita masukkan min 1 dan 1 ini ke dalam fungsi fx-nya. Ketika dimasukkan min 1 diperoleh 3. Kemudian ketika 1 diperoleh min 1, maka titik stasionernya yaitu min 1,3 dan 1,-1. Nilai-nilai stasioner sering juga disebut sebagai bakal calon nilai ekstrim. Ada 2 jenis ekstrim fungsi, yaitu nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Nilai balik maksimum atau minimum sering juga disebut dengan nilai maksimum atau minimum relatif atau maksimum atau minimum lokal. Untuk menentukan jenis ekstrim suatu fungsi dapat dilakukan dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Kita mulai dari uji turunan pertama. Misalkan fa adalah nilai stasioner di x sama dengan a. Fa adalah nilai balik maksimum jika untuk x lebih kecil dari a, maka turunan pertama fx lebih besar dari 0, maka dia naik. Kemudian untuk x lebih besar dari a, maka turunan fungsi x lebih kecil dari 0, dia disebut turun. Kemudian, yang kedua, fa adalah nilai balik minimum jika fa adalah nilai balik minimum jika untuk x lebih kecil dari a, maka turunan pertama fx lebih kecil dari 0. Di intervalnya turun ya. Kemudian, untuk x lebih besar dari 0, maka turunan pertama fungsi x, fx-nya ya, itu lebih besar dari 0. Maka dia intervalnya naik. Contoh soal yang ketiga, dengan menggunakan uji turunan pertama, tentukan jenis ekstrim dari fungsi fx, x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Oke, pembahasannya. Turunan pertama dari fx yaitu 3x kuadrat kurang 12x tambah 9.
diperoleh pembuat nolnya 1 atau 3. Maka dimasukkan 1 dan 3-nya diperoleh 5 juga 1. Karena pada X sama dengan 1 terjadi perubahan dari naik menjadi turun, maka F1 sama dengan 5 adalah nilai balik maksimum, atau ini 1,5 ya. Kemudian pada X sama dengan 3 terjadi perubahan dari turun menjadi naik, maka F3 sama dengan 1 atau 3,1 adalah nilai balik minimum. Penjelasan lebih lengkap pada gambar berikut. Ya. Oke, kalian bisa lihat di sini dari naik jadi turun, maka ini 1,5 adalah nilai balik maksimum. Yang ini dari turun menjadi naik, ya berarti ini nilai balik minimum. Ini penjelasan gambarnya ya. Jadi ini fungsi naik, fungsi turun, dari naik jadi turun jadi maksimum, dari turun jadi naik berarti minimum. Oke, uji turunan kedua, misalkan FA adalah stasioner, nilai stasioner di X sama dengan A. Jika turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka FA adalah nilai balik maksimum. Jika turunan kedua lebih besar dari 0, maka FA adalah nilai balik minimum. Jika turunan kedua fungsi sama dengan 0, maka jenis ekstrim belum dapat ditetapkan. Gunakan uji turunan pertama untuk menentukan jenis ekstrimnya. Contoh soalnya, dengan menggunakan uji turunan kedua, tentukan jenis ekstrim dari fungsi X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 1. Ya. Oke, ini seperti soal yang tadi, yang nomor contoh ketiga, cuma pakai langsung turunan fungsi yang kedua. Turunan pertamanya, ini turunan keduanya 6x min 12 dibuat 0. Ya, turunan pertama dibuat 0 itu 1 atau 3x-nya, sama seperti tadi. Kemudian dimasukkan ke uji turunan kedua, dimasukkan ke dalam sini. Jadi satunya masukkan ke 6x min 12 diperoleh ya min 6. Min 6 itu lebih kecil dari 0. Maka 1,5 adalah nilai balik maksimum. Kemudian yang 3 dimasukkan ke 6x min 12 ya. Hasilnya 6, maka 3,1, yang ini kan 1 ya. 3,1 adalah nilai balik minimum. Demikian teman-teman pembahasan kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Bulene. Semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.